Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengamati benda yang ada di sekitar kita dan mengklasifikasikan benda dan bukan benda. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Amin. Setiap hari kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba kalian perhatikan mainan kalian. Nah, mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba deh kalian perhatikan benda-benda lain yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, setiap hari kalian tentu memanfaatkan beraneka benda yang ada di sekitar kalian. Dengan menggunakan benda itu, pekerjaan kalian menjadi lebih mudah. Contohnya seperti menggunakan gunting untuk memotong kertas dan sapu untuk membersihkan lantai. Nah, kita akan mengklasifikasikan ya antara benda dan bukan benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Sedangkan batu, buku, dan air juga benda. Tapi ada perbedaannya. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Iya, betul. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Sedangkan batu, buku, dan air termasuk benda tak hidup. Apakah yang dimaksud dengan benda? Ada yang sudah tahu? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, batu, buku, dan air menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimanakah cara membedakan benda dan bukan benda? Apakah panas dan cahaya termasuk benda? Panas dan cahaya bukan benda ya. Keduanya tidak menempati ruang. Panas dan cahaya tidak dapat ditimbang. Coba kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Di sini kalian kan tadi sudah membaca tentang benda ya. Kemudian kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Di sini ada gambar panas api unggun, gambar air, ember, cahaya, telepon genggam, gelembung, musik, balon, pohon ya. Ini gambar-gambar yang ada pada halaman 4. Kalian amati, kemudian kalian beri tanda checklist pada gambar yang termasuk benda dan beri tanda silang pada gambar yang bukan benda. Coba, panas api unggun itu gambar benda atau bukan benda ya? Nah, kalau gambar benda kalian checklist, tapi kalau bukan benda kalian beri tanda silang. Oke, kemudian yang kedua, ini ada gambar air. Air ini termasuk benda atau bukan ya? Ya, air ini termasuk benda, berarti di checklist. Nah, untuk benda-benda yang lainnya nanti kalian beri tanda checklist dan silang ya pada gambar yang termasuk benda dan bukan benda. Oke, anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 5 ya. Kita akan membedakan benda-benda ini berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu antara lain dari ukuran, bentuk, dan warna. Yang pertama, ukuran benda. Ukuran benda-benda di sekitar kita itu beragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Penghapus lebih kecil daripada tempat pensil. Tas lebih besar daripada tempat pensil. Kemudian yang kedua, bentuk benda. Bentuk benda-benda di sekitar kita beragam. Coba kalian perhatikan bentuk-bentuk benda berikut. Ini ada gambar bola, ada gambar jam, ada gambar kubik, ada gambar gelas, ada gambar jam dinding. Ya, jam dinding ini lebih besar
Jam dinding ini berbentuk persegi. Kemudian tadi bola berbentuk bulat ya. Kemudian ada lagi jam berbentuk segitiga, gelas berbentuk tabung, masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbeda sifat bentuknya. Terus ada lagi yang ketiga, warna benda. Warna benda-benda di sekitar kita juga beragam. Kalian bisa perhatikan ya contoh-contohnya warna-warna benda di bawah ini. Di sini ada buah apel berwarna merah, ada boneka teddy bear. Ini sepertinya warna coklat ya. Kemudian ada pisang warna kuning, ada daun berwarna hijau, dan ada topi berwarna biru. Wah, warna-warni ya. Ini adalah warna-warna dari benda yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak, setiap benda memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Ya, tadi sudah dilihat berdasarkan ukuran bendanya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan warnanya itu beragam atau berbeda-beda. Selanjutnya, kita bisa lihat halaman 13. Di sini ada benda yang terbuat dari kayu. Di sini kita akan menemukan kosakata baru ya. Kita akan membaca, misalkan membacakan tentang teks benda terbuat dari kayu. Ya, dengarkan. Coba perhatikan pensil kalian. Terbuat dari bahan apa pensil kalian? Salah satu bahan untuk membuat pensil adalah kayu. Selain pensil, banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Contohnya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat aneka kerajinan. Contohnya figura, patung, topeng, dan mainan. Kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Pengolahan kayu melalui proses yang berbeda-beda. Nah, untuk mendapatkan kayu kita harus menebang pohon dulu. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondong atau log. Kemudian log ini dikirim ke pabrik atau ke pusat penggergajian ya. Jadi nanti si kayu ini akan dipotong-potong. Log ini akan dipotong-potong sesuai dengan keperluan agar tidak berjamur atau dimakan serangga. Karena kayu perlu dikeringkan. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu agar kering. Setelah kering, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, setelah tadi Miss membaca teks tentang benda yang terbuat dari kayu, selanjutnya Miss akan membaca teks yang kedua, yaitu tentang kertas. Kalau tadi kayu, yang sekarang kertas ya. Kertas di sekitar kita. Kertas merupakan barang yang tidak asing bagi kita. Banyak benda di sekitar kita yang dibuat dari bahan kertas. Misalnya apa saja? Ada buku, tisu, kardus, koran, dan majalah. Uang juga ada yang dibuat dari bahan kertas. Nah, anak-anak, umumnya kertas ini dibuat dari bahan kayu. Kertas dibuat di pabrik melalui beberapa tahapan. Mula-mula batang kayu dibersihkan kulitnya, kemudian dipotong-potong hingga berukuran kecil sebesar korek api. Selanjutnya, potongan kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur. Bubur ini disebut bubur kertas atau pulp. Nah, untuk cara pembuatan kertas nanti kalian bisa baca kembali pada halaman 21 buku tema 3. Selanjutnya, untuk tugas bahasa Indonesianya, silakan kalian buka halaman 4, yaitu mengamati benda dan bukan benda. Tadi kami sudah mencontohkan ya dari gambar api, air, dan ember. Kalian silakan melanjutkan memberi tanda centang atau checklist pada gambar yang termasuk benda dan memberi tanda silang pada gambar yang bukan benda. Dan halaman 15 yaitu tentang ayo mengamati benda di sekitar. Kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari kayu? Nah, nanti kalian tuliskan ya hasil pengamatan kalian pada tabel berikut. Miss akan mencontohkan pada tabel nama benda dan kegunaannya. Nomor 1 misalnya yaitu lemari. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya untuk menyimpan baju. Kemudian yang kedua apa lagi? Kursi misalnya. Kursi kegunaannya apa? Untuk tempat duduk. Nah, nomor 3, 4, dan 5-nya nanti
Kalian isi sendiri ya. Untuk tugasnya bisa dikirim ke Google Classroom atau ke WhatsApp. Baik anak-anak, sekian sudah penjelasan materi bahasa Indonesia hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.